Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Tengarso keluarga besar Kiai Haji Arwani Amin ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus tengerso Kiai Haji Ulin Nuha, Kiai Haji Ulil Albab, sedanten para kiai, Kiai Haji Arifin Fanani, sedanten ingkang kula hormati, kanca-kanca khataman ingkang kula hormati. Kula dalu katimbalan teng Kediri nggih acara kados ngaten. Terus wingi-wingi diceritani adik katimbalan misi khataman teng mriki. Kula namung badhe matur bilih ngapalaken Quran niku bagian saking jagi haddut tawatur. Dados tawatur niku lafat-lafat Quran dihafal orang banyak sehingga tingkat tawatur utawi popularitas Quran niku terjaga. Niki penting kersane wonten dawuhipun para ulama. Imam Bukhari ketika ngulang beberapa hadis lafadznya sama, rawine digonta-ganti. Niku alasane niku supaya hadis itu keluar anil ghorobah. Kalau rawinya satu atau dua ini masih hadis gharib, sehingga kadang-kadang tiang niku iskal kenapa hadis diulang-ulang padahal lafadznya nopo sama. Sebetulnya itu tidak diulang, rawinya diganti supaya keluar dari status gharib menjadi mutawatir. Quran nggih ngoten, ketika nanti mboten kathah sing hafal niku kuwatire niku mboten mutawatir. Nah mboten mutawatir mangke ketika wonten sing kepengin gantos ya tiang-tiang mulhid niku mboten konangan. Terus kula suwun lari-lari tahfidz niku niati ikut menjaga tingkat tawaturil Quran. Begitu juga sesuatu sing kula tekuni samangke. Kula badhe matur teng santri-santri boten ngaji kalian para kiai tapi kalian santri-santri. Kaidah tafsir niku nggih kedah mutawatir. Kedah ma'ruf. Misalipun ngeten nggih. Kadang ada orang janggal setanya ke saya, "Iya kana abudu wa iya kana nasta'in dawuhe sinten?" Kita kan bingung nak muni dawuhe Allah. Masa Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, "Iya kana abudu, kepadamu kami menyembah." Sehingga iskal itu gak diarani dawuhe Allah itu Fatihah, dawuhe Allah. Diarani dawuhe Allah, masa iya Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iya kana butuh. Maka semua mufassir sepakat ketika ngarang tafsir niku mesti wonten kalimat niki, mesti mboten mungkin mboten. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iya kana abudu qulu atau qul. Sebelum kata iya kana abudu dalam proses wahyu itu Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, ya Muhammad qul iya kana abudu. Dados iya kana abudu tetap dawuh Allah Ta'ala, tapi kalimat itu sudah diberikan sebagai kalimatul abdi atau qaulul abdi li rabbih. Terus fanhalal iskal, dengan seperti ini iskal itu hilang. Terus kalau baleni malih niki kaos teng kanca-kanca mutakharijin sing nembe hafid. Kaidah-kaidah seperti ini harus mutawatir, harus kita dengar, kita tahu, karena itu satu-satunya cara untuk kita menjawab al-mustasyrikun, orang orientalis, orang-orang yang enggak suka Islam. Niku bisa menggugat dan memang menggugat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau wangsuli malih konco-konco tahfidz, iya kana abudunu dawe sinten, mesti kita jawab dawe Allah. Problemnya kalau darani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan begitu kepada Kanjeng
nabi. Jadi maknanya berarti kepadamu kami menyembah. Masa Allah nyembah kanjeng nabi. Akhirnya para mufassir sebelum itu semua ketika ngarang tafsir suratul Fatihah mesti do dawuh wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu napa sing yuqaddaru qul ya Muhammad utawa qulu ayyuhal mu'minun iyyaka na'budu. Sehingga ini mun clear dados iyyaka na'budu dawe Allah yang sudah diajarkan ke para hambanya, kemudian hambanya menirukan kalimat itu, pun posisinya sudah benar iyyaka na'budu. Nah, kula suwun karena utang mriki pun mastere makhraj, mastere tajwid, barokahipun Mbak Arwani, barokahipun Mbah Munawir, para guru, kula badhe matur teng kanca-kanca mutakharijin tentang ilmu tafsir dasar. Dados mboten saged kita itu menghindari seperti itu. Terus Mas nyangkut nasah mansuh, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Riyen zaman Nabi Sugeng niku nasah mansuh dadi tragedi besar sampai disebut irtadda jam'un minal muslimin. Jadi beten tragedi kemurtatan besar kayak peristiwa nasah mansuh. Karena kemudian orang Yahudi itu memprovokasi ungzuru ila Muhammadin ahalla yauman wa harrama yauman. Mereka komentar huwa tahayyara fi dini. Muhammad itu wong bingung, saiki muni halal sesuk muni haram. Saiki muni kiblat madhep rene sok men madhep rene. Sehingga itu menjadi peristiwa besar sing ndadosaken masalah. Sampai Allah piyambak ingkang dawaken wa idza badalna ayatam makanan apa? Ayah terus wonten sifat mu'taridah wa wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta apa? Muftar. Nah, ketika ada beberapa karangan nasah mansuh niku mboten mewakili detail ilmu. Misalnya kalau suwon konco-konco atau hafid kamalatil Quran, misalnya ada kalimat atau kata-kata kul ya ayyuhal kafirun mansukhun bi ayatis saif atau suratul kafirin atau suratul kafirun mansukhatun bi ayatis saif. Itu kalimat umum, tapi itu sebetulnya ndak bener-bener banget ngendikane ulama-ulama. Ini mboten dawuh kula, dawuh ulama-ulama. Karena yang dinasah itu namung lakum dinukum waliyadin. Karena boten mungkin misalnya la a'budu ma ta'budun dinasah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dawuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadhihi kalimatun bagiyah. Aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Tentu itu la tatarruqu ila hadhil kalimah nashun. Komitmen Rasulullah tidak menyembah apa yang disembah orang kafir itu tidak mungkin mansuh. Abadal abad pasti Rasulullah itu la a'budu ma ta'budu. Artinya nak wonten kata jumlatan, kata secara global darani kul ya ayyuhal kafirun mansukha. Mansukha piye wong la a'budu ma ta'budun niku kalimatun baqiyah, satu kalimat sing abadi mesti wae tiang Islam mboten ngarah nyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sehingga kitab-kitab nasah mansuh yang jumlatan atau yang mujmalan niku nggih ditahqiqaken kalian kitab-kitab yang lebih tahqiq al mansuh min suratil kafirin qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin faqat. Hanya itu saja yang mansuh. Nah, kaidah-kaidah seperti ini kalau suwun niki kalau imtisalan tenggene Yai Ulin, Yai Albab, kalau kepengen bagi ilmu kalian kanca-kanca tahfidz sepatus ditasih para kiai di tabarruk mawon kalau kalian para kiai ini niat taklim teng kanca-kanca sing santri. Jadi mansuh itu tidak segampang nopo nggih, terus global mboten saged. Karena mboten saged dibayangkan mosok la a'budu ma ta'budun dinasah. Berarti nak dinasah kan jadi ini a'budu ma ta'budun. Nah, itu kan fatal banget. Terus yang kedua, Imam Shawi ini sering ngelurusaken tafsir. Kedua, Imam Shawi ini sering ngelurusaken tafsir Jalalain.
lakum dinukum waliyadin itu dinasah ketika dengan makna begini. Tapi kalau dengan makna lakum dinukum lakum jaza'u a'malikum wali jaza'u amali. Ya nak ngamal kowe ya diwales, aku ya diwales. Fala naskha. Maka kalau dengan makna itu tidak ada napa? Nasah. Nah sehingga kula suwun wau ya takdir wa yuqaddar. Nah, jebakan ilmu tafsir paling angel itu teng mriku. Mergi Allah nak ngendikan niku ala adatil Arab. Adate Arab itu ada hadif itu ada kalimat yang dibuang. Mulane kula niku kadang nggih saking seringnya ngaos tafsir. Kadang kula niku nak matur sajane hikayah tapi seakan-akan itu pendapat saya padahal kula hikayah. Lah niku paling angel teng bab tafsir. Kula beri contoh ketika Nabi Ibrahim mirsani napa jenenge lintang. Niku Nabi Ibrahim qala hadza rabbi. Niku semua mufassir niku bingung. Nak hadza rabbi ku kalimah atau kalam khobar. Kula baleni malih nggih. Hadza rabbi niku nak kalam khobar niku Nabi Ibrahim berarti nate kafir. Mergo ngukumi nak al kaukab iku rabbuhu. Nggih kula baleni malih nggih. Ketika Nabi Ibrahim mirsani ro'a kaukaba niku ora ngendikan qala hadza rabbi. Nak niku kalam khobar berarti Nabi Ibrahim nate berkeyakinan iku lho pangeranku. Padahal ahli sunnah wal jamaah akidah yang kita ikuti semua, yang diajarkan semua guru-guru kita, diajarkan Mbak Arwani, diajarkan semuanya. Karena Mbak Arwani nggih ngaos Mbah Hasyim, ngaos kitab teng Mbah Hasyim, teng Mbah Dimyati Termas, ngaos Qur'ane teng Mbah Munawir, semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Niku berkeyakinan annal anbiya maksumuna qablan nubuwah wa ba'daha. Lah nak hadza rabbi maknane kalam khobar berarti nabi nate nyuwun sewu nate kafir mergo ngukumi hadza napa rabbi. Nah, tapi kan hadzal kalamu ittasaqa ala adatil arab. Kalam ini berurutan sesuai adatul arab. Akhirnya mufassir wonten sing darani hadza rabbi ay bizamikum. Artinya bizamikum itu ketika debat Nabi Ibrahim sebenarnya ada sendiri, ada orang banyak. Ketika hadza rabbi itu sebetulnya Nabi Ibrahim itu hakian an madhabihim atau hakian an qaulihim. Hadza rabbi ai bizamikum iki ta sing mbok arani pangeran. Makanya para mufassir hadza rabbi bi khatfil istifham ai hadza rabbi atau kalam khobar ai bizamihim. Karena sekali sampai darani hadza rabbi itu makalul qauli Nabi Ibrahim dan itu kalam khobar, maka maknanya jenengan darani Nabi Ibrahim nate kafir mergo meyakini al kaukab rabbuhu. Ya niku muni qala hadza rabbi. Lan iki kula suwun kanca-kanca hafid hamalatil Quran ampun bosen belajar. Kula sering matur teng beberapa guru termasuk teng Yai Albab. Riyen ora ana critane wong apal Quran gak iso ngaji. Riyen Mbak Arwani nggih alim alamah. Kula asyhadu, kula mergi sering maca Faidul Barokat. Bapak kula badhe king Mbah Dola nggih kaos Mbah Zubair. Kula pertama roh kitab fikih nggih diulang bapak kula. Mbah Munawir is alim alamah wong kancane Mbah Mahfud Termas. Sampai Mbah Munawir dititipi Gus Muhammad bin Mahfud dibeto teng Krapyak. Niku titipane Mbah Mahfud alime alamah tiyang Jawa teng Mekah nggih Mbah Mahfud. Sing gadah Hasyatut Turmusi, sing nyarai Alfiatus Sira Imam Suyuti. Terus riyen niki melane niki ampun bosen belajar teng mriki kathah tiyang alim wonten madrasah, wonten tiyang alim kathah. Jadi kalau kita maknani Quran itu harus menguasai qaidatut tafsir, dan qaidatut tafsir itu berdasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berkeyakinan Nabi itu maksumun qabla nubuwah wa ba'da. Sehingga hadza rabbi ini harus jelas. Hadza rabbi ini apa? Ya hadza rabbi ay hadza rabbi, pilihannya membuang istifham atau hadza rabbi bi za'mikum. Ini kamu katakan Tuhan menurut klaim kalian. Nah, tafsir yang ini menurut saya lebih benar karena pada akhirnya terakhir Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ya qaumi,
Kalau melihat ya qaumi berarti ada debat terbuka, kemudian Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi. Akhirnya berkesimpulan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan, yaitu kamu memusyrikan Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah dzambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini ngalami problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa berarti kita juga disuruh harus pernah dosa, karena para nabi pernah dosa. Terus akhirnya mufassir niku harus mentakwil, termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabi. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu disebut ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Dawuh Kanjeng Nabi, aku iku ora lali, tapi ambek pangeran kudu ditakdir lali kadang-kadang ben dadi sunnah. Kula beri contoh, Rasulullah SAW nate kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya. Logika fikihnya kodok itu tidak wajib. Logika fikih itu kodok tidak wajib. Kayak sampeyan biasa sekolah di TBS atau di Qudsiyah atau di mana saja, sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Terus sampean bangun tidur jam 1, sekolah nopo boten? Enggak kan, karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh maknanya isu. Sehingga waktu subuh ya kira-kira 4:30 sampai jam 6. Lah nek sampean tangi jam 09.00 iku jenenge wis naharon. Iku malaikatillah terus ribet kan, iki sholat subuh kok siang. Normalnya qada itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu enggak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah qada itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah qada itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh nganti akhirnya srengenge niku nganti panas. Akhirnya Nabi kodok. Ternyata Nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak modok kodok jamaah ya ribet. Dan sing kodok separuh nak jamaah ya repot nih. Tapi artinya terus sampai sampean ra oleh mending ngene. Kodok lah niru Kanjeng Nabi mboten saged. Ora usah kon niru wis do sering kodok kan. Tapi Nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qodiyat. Qodiyat itu sekarang asyifa fi hukukil Mustafa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah qodok. Itu untuk mensyariatkan supaya qodok pun tetap wajib sholat. Ojo kok pedot. Nabi ditakdir qodok ben santri-santri niru qodok boten. Wong Nabi ki namung pisan tok ngalami qodok. Boten nate malih. Ya sampe nak niru Nabi kodok iki pisan tok. Nah, andai kan Nabi boten nate kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib karena momentumnya sudah hilang. Ya kadi sampean terlambat sekolah, bangun jam 1, habis sekolah TBS wis gurune wis sekolahane wis dikunci. Nah, teng hadis-hadis tentang mawaqitu salat nggih ngoten. Malaikat bagian sholat subuh buka buku, ketika waktu sholat subuh entek ditutup. Lalu kados kangkang sholat Jumatan kita ya rapan tituk ganjaran gugur wajib tok. Mergo dohire kan malaikat jaga nulis. Kok nak khotib mun khutbah buku ditutup. Lah pas buku ditutup kangkang teko. Niku pun mboten mlebu daftar kehadiran niku. Tapi dari zaman kula mondok sarang niku bocah-bocah nak teko niku guri. Kau nak teko waktu awal kayak korban unta nih sarang gak urip sih. Sapilah nak urip. Terakhir mepet tuh kayak korban sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kalau suwon konco-konco hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wal jamaah. Sehingga mangke saat terusnya nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fakhawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiatnya Nabi Adam niku summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah niku sausé dosa.
Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takzimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takzimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik saya ulang lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin misalnya, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Albab, Mbah Ulin. Saya itu saking hormat saya ke guru, tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam niki perlu kula kampanyakan memang supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam, mboten sopan, wong baik kok diceritakno dosane terus niku. Cara kula niku ora pati cocok. Lha mboten sopan wong cerita mbah sing Parmin Karlan wae ora pantes apa meneh iki Nabi Adam nemen ceritakno dosane. Wis ngono dienggo dalil, Nabi dosa apa meneh aku. Nah niku wis kriminal duwe alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapapun biwat iljabha alal ardi niku termasuk murtad fi'li. Nggih murtad napa? Sehingga semua mufassir bingung ku maknane kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idzohrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabah alal ardi iku berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh, apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabah alal ardi. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu enggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabhah alal ardi. Sehingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idzohrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira kita nampung ngeten kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud ya ini kalau ngaos kalian konco-konco mutakhorijin meskipun kalimatnya sajadah tapi kalau dimaknani watul jabhah ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtassun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya misalnya di tentang Nabi Yusuf wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi hormat. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini harus ngerti. Terus kalau suwun fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hasyim, ngaji Mbah Dimyati Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa apal Quran tok min ghairi tadabburin itu tidak cukup karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Normalnya nak hafal Quran tok ora tau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi fahame rondok sebelah ini malah ribet meneh. Mergo ora tau ngaji akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Kula terusaken. Ketika iblis mun diusir niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya
wonten ula niku khayatun, ular besar niku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani hayawan, termasuk hewan terbaik. Jadi kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Akhirnya tiap masuk mboten saged terus kerjasama ambek ula. Ya aku untal. Jare ula iku kowe tak untal. Terus engkau iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ula saged masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sampe nak tukang ngakali nggih sanate dugi pundi? Iblis. Akhirnya saged teng swarga. Lah niku kurang ngajari setan, bareng teng swarga ku nangis. Nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dinggon wong soleh iku gampang sakake. Ari diparani. Diparani, kena apa ke nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah teng donya kan apa masak ribet. Enggak mangane mau 5 menit masake sak jam. Ribet lah nang donya. Nah terus mulanya kita tangisi ya. Wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis, Nabi Adam ngono jenenge omongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh lah. Lah terus piye jare Nabi Adam terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil layabla. Iku sakjane ana resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Loh. Iku dilarang mbek Allah. Terus jarene iblis, kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wallahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Zaman penggunaan masker misalnya sekarang sudah ada wajib, misalnya sudah dicabut. Tenan, iya wallahi. Nah gara-gara kalimat wallahi itu Nabi Adam bergetar karena dengar kata Allah, di mana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetar. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi, wong dawe bahak kowe ditimbali gusulin bahulin. Wong kata bahulin disebut kok aku ngecek, mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari, nggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam wong kata Allah disebut terus mulai dar. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak, di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan zaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak, tapi zaqo juga disebut akala supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula ning sholat ini tidak makan, hanya zaqo, tidak bisa zaqo ya akala juga zaqo. Bon akhirnya ngicipi, akhirnya terus dipanggil Allah, ya Adam kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam sing mari Allah nyukani tobat, dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya ulang lagi, wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa, sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara Jawane harul. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtaba. Samalah kita seperti santri, hak ditimbali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun, kemudian dia bohong. Paham gini kita terus. Kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku
ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini supaya kita tahu lho wong bar maksiat kok sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtabah itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah, karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis, niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un, Nabi Adam mboten. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine sak miliar utawa 1 juta. Nabi Adam nggih ngoten. Diusir king swarga tapi mbek Allah, ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni donga iki. Yang mbok waca kowe tak tobati. Iki fatalaqa Adam mir rabbih. Lu wong sing ngusir pangeran tapi sing marahi donga iku ya pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten?